Beliau adalah Budi Satya Imelda 13, salah satu penyiar senior di Semarang. Bergelut di dunia broadcast sejak tahun 80-an, membuat nama Budi Satya cukup dikenal oleh pecinta musik Sweet Memories. Memiliki gaya siaran dan suara khas membuatnya digemari banyak fans, terutama para kaum hawa dan juga keluarga yang akrab dengan musik kenangan. Setiap kali on air, banyak pendengar yang menanti untuk disapa oleh sang idola. Meski sudah terlihat tidak muda lagi, penampilan dan gaya siaran Budi Satya boleh diadu sama yang lebih muda. Yuk kita kulik seberapa serunya ngobrol sama Budi Satya Imelda 13. Oke, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Dan kali ini momen yang sangat spesial sekali, karena saya sedang bersama seorang legenda. Waduh, legenda dalam ilmu apa Pak? Ilmu hitam ya Pak ya? Ini keradioan, broadcast. Dan beliau adalah, kenapa Pak? Ilmu radio. Ilmu radio. Beliau adalah salah satu seorang penyiar tertua di Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang. Saya diluruskan, Jawa Tengah itu masih ada. Oh, ada lagi ya Pak ya? Ada. Diain aja dulu supaya seru. Satu dari beberapa penyiar senior. Salah satu dari beberapa penyiar senior, jangan bilang tua. Senior ya. Lu tua ya ora apa-apa. Sing rodok santun senior. Cuman satu narasumber yang nyebelin ya. Host belum selesai opening, komplain aja. Gak apa-apa. Beliau adalah Budi Satya. Wah, apa kabar Mas Budi? Baik. Mas Budi ini penyiar di Radio Imelda FM ya Mas? Lo kok tahu? Iya dong, saya saudaranya Imelda. Sejak tahun berapa Mas? 81. 81, sekarang 2021. Hitungan dewe. Berarti 40 tahun. Hitungan dewe. Iya, Ambil kalkulator. 40 tahun loh Mas. 40 tahun berarti saat itu Mas Budi masuk ke Radio Imelda usia berapa Mas? Tadi nggak ngomong sih, tak hitung dulu dari rumah. Ya memang harus banyak sabar kalau ketemu dengan salah satu penyiar, bukan senior, tua. Ya. Nah, dulu tuh. Itu SMA kah atau mungkin pas kuliah kah atau sebelum kuliah kah? Lulus SLTA. Oke, dulu SLTA namanya, bukan SR gitu. Kan nanya Mas. Nah, SMA. Lulus SMA. SMA, kuliah 1 tahun. Out, Melayu Jakarta sebentar. Oh, ke Jakarta, Smart Hijrah. Ya, terus balik di Soku kan Salatiga. Desa Salatiga. Ngikut, ya istilahnya dulu di Salatiga tuh punya temen radio juga. Gitu. Memang untuk awalnya dari sana, bukan non announcer loh ya, bukan kru. Oke. Jadi dia bukan penyiar. Hobi aja nonton orang siaran. Terus lama-kelamaan bisa sendiri. Itu ada teman di Salatiga awalnya begitu. Itu temen atau mungkin Mas Budi kebetulan bawain kopernya? Enggak ya, temen ya. Temennya. Oke. Terus awalnya tempat akhirnya nongkrong gitu loh. Oke, temen nongkrong. Temen chill ya. Akhirnya Mas Budi tertarik untuk terjun ke dunia radio dan akhirnya memasukkan, bikin lamaran nggak atau mungkin gimana nyogok masuk Imelda? Pas di mana? Di Imelda dong. Aku tuh nggak di Imelda dulu, seleksiku lewat Gajah Mada dulu. Oh, Gajah Mada dulu ternyata. Iya. Berarti angkatannya DJS Black and White atau adik kelasnya atau kakak kelasnya? Siapa? Dolit. Dolit. Dolit dia tetap seniornya. Seleksinya lewat dia salah satunya. Jadi mungkin buat semua yang nonton Ruang Radio kali ini, beliau ini adalah salah satu penyiar yang kami di Radio Gajah Mada, Imelda maupun Suara Semarang Gajah Mada Group itu menyetarakan dengan Paman Dolit Joko Susanto ya Mas. Ya. DJS. Almarhum. Sama-sama membawakan acara yang sama, acara Oldies. Oke, jadi di Gajah Mada dulu. Yang nyeleksi salah satunya almarhum Dolit itu. Oh gitu. Tim work yang nyeleksi itu loh. Timnya ya, oke. Jadi yang ngetes lah ya, boleh dibilang begitu. Fasenya apa aja waktu itu Mas? Itu tahun 81. 81, maksudnya itu, apa nih? Iya, fase tesnya apa aja yang dilakukan waktu masuk ke radio? Kalau dulu agak simpel, dalam arti nggak terlalu ribet gitu. Memang satu modulasi suara. Terus kemudian apa nih ya, lali pengetahuan umum atau dandanan harus necis. Enggak begitu. Gitu. Cuma dulu tuh performance mungkin ya karena itu kan biasanya satu dari beberapa hal yang ditargetkan. Performance, modulasi suara, plus hal-hal yang lain.
Oke, 40 tahun bersiaran di radio. Itu kalau orang karir tuh ada jengahnya kan Mas. Ada bosennya dong. Bintang 6 itu. Nah iya, itu ada rasa bosen jengah gitu gak sih? Oh gini. Capek atau apa? Kalau berangkatnya kan dari dunia radio. Ya. Dunia radio start awal. Dalam proses perkembangan itu di situ muncul bagian daripada aktivitas radio. Walaupun apa ya istilahnya event organizer yang mulai belajar dari kecil. Ya. Kemudian sampai profesional gitulah. Iya. Ya kan kita hidupnya macam-macam, nggak cuma siaran toh. Nggak monoton lah ya. Aktivitas di radio nggak monoton, nggak cuma datang radio, siaran ya. Oke. Kalau zaman-zaman segitu ya meski rame banget sih enggak. Kadang-kadang job-job MC macam gitu. Itu yang benar-benar ngerasa kita nggak makin hidup ya. Iya. Banyak ketemu orang baru. Terus kita belajar di event organizer. Dulu waktu ini nyebut brandingnya perusahaan boleh nggak? Boleh, udah nggak ada. Boleh. Dulu aku 5 tahun juga ngikut diskotik itu. Oke. Jadi kan macam-macam. Sempat ada di salah satu diskotik terbesar di Kota Semarang. Jawa Tengah. Mungkin dulu waktu itu yang kelahiran 70-an sampai 80-an tahu banget diskotik itu hits banget di Jawa Tengah. Ya. Di Semarang khususnya di Semarang. Jadi 5 tahun. 5 tahun dari opening. Itu tahun berapa? Mas Budi? Ya 2000-an. Itu kalau nggak salah saya juga ada di situ. 2000 sampai 2005. Zamannya barnya masih di tengah sebelah pintu masuk ya? Ya. Ya benar. Saya juga ada di situ. Gedung bioskop murni dulu. Iya betul, dulu bioskop. Ya. Oke, jadi 40 tahun di dunia radio nggak melulu hanya ada di depan mic, di ruang siaran aja. Berkecimpung di event organizer, MC juga, sampai ada juga mengembangkan sayapnya ke sebuah diskotik. Diskotik ngapain Mas? Mungkin kalau lu cuma siaran melulu, lu mati di tengah jalan. Betul. Cuma ini kan kita harus punya mainnya macam-macam. Iya. Apa sih yang bisa dikerjain selain kita siaran di dunia radio? Betul. Nah, misalnya ada 1, 2, 3, ini bisa. Sikat aja semua. Sikat aja semua ya. Oke, dan kata pepatah orang bijak pernah bilang, kalau kita nggak berubah kita punah. Ya kan Mas? Kalau artinya kalau kita flat, monoton gitu-gitu aja, kelar. Gitu. Jadi kita harus ngelakuin banyak hal. Ya itu dari. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Apa? Di diskotik. Kenapa? Itu Mas Budi ngapain? Penari. Saya backup program. Oh, jadi backup program. Acaranya kayak apa, kemasannya untuk semua aktivitas di diskotik itu ya. Balik lagi ke radio. Di Imelda cukup dikenal dengan sebuah acara nostalgia. Sebutannya apa itu Mas? Sweet Memories. Itu lagu-lagu menyesuaikan karakternya Mas Budi sendiri atau emang Mas Budi suka dengan program itu? Kalau Sweet Memories itu kadang-kadang mau nggak mau kita terjebak dari bermain musik-musik tempo dulu, musik jadul. Itu satu. Tapi kalau kita melihat yang namanya memori itu kadang-kadang kita terjebaknya ke musik yang seperti itu aja. Misalnya Nat King Cole, Andy Williams, Tom Jones dan lain-lain. Cuma kalau Sweet Memories yang sekarang ini jalan, itu ada improvisasi, ada pengembangan dari gini. Jadi orang punya musik kenangan itu kan tidak semata-mata lagu jadul. Betul. Yang usia tua pun suka lagunya sinetron yang sekarang lagi sering stripping itu kan? Ya. Kayak gitu. Kalau yang usia lanjut, misalnya yang bapak-bapak, om-om dulu, itu bener ngefannya sama Andy Williams, Beatles, The Cat, Hollies dan lain-lain. Cuma karena kita itu Apa? Kalau itu diteruskan, kita terjebak dengan permainan yang ada. Yang disukai. Ada banyak keterbatasan. Musiknya yang muncul ntar itu melulu gitu. Nah untuk Sweet Memories Imelda itu dikemas, diimprove sedikit dengan musik-musik era 80 ditarik. Yang kira-kira karakternya cocok dengan nuansa oldies, musik-musik tempo dulu macam gitu. Mas, tadi Mas Budi di awal saat saya opening bilang kalau beliau adalah salah satu penyiar yang senior atau apa tadi Mas? Apa tadi selain tua tadi apa ya?
Sepuh, bukan sepuh juga sih. Lebih sopan tadi bahasanya kalau nggak salah. Itu ternyata ada satu lagi. Siapa Mas? Mas Budi kenal? Ada yang lebih sepuh lagi, lebih senior dari Mas Budi lagi di sini. Maksudnya di mana? Usianya di Jawa Tengah tadi. Saya kan sempat bilang tadi. Kalau aktif dalam arti siaran, kayaknya udah hilang kabeh ya, yang gitu. Nah, makanya itu. Kalau yang rutin kontinu memang saya nggak nemu. Gitu. Jadi Mas Budi ini hampir setiap hari beliau siaran di acara Sweet Memories. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, 1 minggu full. Dan itu mungkin buat yang lagi nonton Ruang Radio selain di Kota Semarang, di kota-kota lain gitu, beliau ini memiliki fanbase yang sangat luar biasa, mengalahkan banyak artis bahkan. Dan saking loyalnya, bahkan mungkin saking cintanya, pernah ada satu momen katanya, saya juga harus cross check langsung ke Mas Budi nih. Apa? Cinta banget sama Mas Budi, suka banget sama Mas Budi, katanya ada suatu kejadian apa yang datang pernah nyamperin ke sini atau ke radio lama waktu saat di Bukit Putri, fans tergila-gila sama Mas Budi, ada nggak? Ya, pernah ada cerita nggak? Ada. Nah, gimana ceritanya tuh? Yang memang dia gila gitu loh. Seriusan? Gimana? Enggak. Gimana? Kalau karakter radio itu kan memang menawarkan sesuatu pada pendengarnya. Iya. Nah, kemudian pendengarnya penasaran datang, terlena dengan suarane, macam-macam gitu kan. Penasaran, pengen ketemu gitu. Dengar suaranya seperti yang ada di radio, bayangannya seperti ada yang di TV. Bayangannya. Suaranya Budi Satya. Yoi. Bayangannya Roy Martin gitu. Martin, Pak. Oh, Roy Martin ya. Iya, jadi bukan berarti Mas Budi merendah dong. Bukan. Saya tahu track recordnya yang pernah saya simpan adalah seorang Budi Satya memiliki kebanyakan fans wanita. Wanita yang cenderung mereka itu suka banget kopdar kalau nggak salah. Ya kan? Jadi ini apa ya? Playboy everlasting gitu loh kalau dibilang gitu. Ngono ya. Ojo ngono ya. Gimana Mas ceritanya? Fanbase yang ada di Budi Satya and Friend ya? Enggak, kalau BSNF. Budi Satya and Friend. BSNF. Itu sebetulnya ide spontan yang muncul karena saya istilahnya apa ya? Ibaratnya ada email itu ada aku gitu. Oke. Gitu. Jadi signature lah. Atau gimana? Spontan aja saya bikin. Kalau aku bikin klub. Sebetulnya itu kata lain dari Imelda Fans Club. Oke. Cuma fokus ke Sweet Memories. Terus Sweet Memories identik sama diri saya kan gitu. Kemudian saya spontan bikin namanya apa Budi Satya and Friend. Tapi bukan berarti karakter Radio Imelda itu sendiri karakter program atau acara Sweet Memories kan? Bukan. Kan tetap female, the first female station in Semarang kan. Ya terus, di satu sisi memang mau nggak mau memang saya menonjolkan diri saya. Selain gitulah. Iya, memang harus ada seperti itu. Terus cuma nggak semata-mata Budi Satya Budi Satya, tapi Budi Satya tuh Imelda FM Sweet Memories gitu loh. Aktivitasnya apa aja Mas? BSNF itu ngapain aja? Selain ngerumpi dan gibah, apa aja? Pada puasa ini aktivitas. Bukan sekarang. Kebetulan kita syuting lagi puasa nih. Ramadan 1442 Hijriah. Jadi sebelum saya minta maaf sama beliaunya, ini sebenarnya waktu kita tuh 15 menit nih, tapi kayaknya akan sangat lama ya Pak ya. Ya. Engko editan dewi. Iya. Aktivitasnya apa aja BSNF itu? Nah, apakah kalau hanya sekadar BSNF yang ada ini baru istilahnya opening kopdar pertama. Yeah. Itu pun kan belum semuanya bisa hadir. Susul sama yang kedua. Dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kemarin yang nonjol itu kita baru bakti sosial. Itu juga tentunya kita akan menampung juga ide teman-teman anggota. Masa kita tuh cuma nyanyi-nyanyi melulu kopdar, melulu yuk bakti sosial. Ini ada dokumentasinya. Jadi yang menarik adalah apa saja yang dilakukan oleh BSNF ini ada dokumentasinya Mas ya. Baik nyanyi, terus charity, acara sosial juga ada. Nih foto slide-nya yang kayak gini nih.
Nah ini kalau dilihat dari foto-foto, slide foto yang ada nih, kebanyakan mereka usianya mungkin ya, kebanyakan senior. Saya bilangnya senior ya, nggak tua loh gitu, karena saya juga tua. Ngomong tua ya apa-apa. Tua, kebanyakan tua. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Ini STW. Mak. Enggak juga sih. Mak, Pak, iya memang. Matang. Pada usia segitu. Yang itu Mas, saya nanti dikeroyok bukan apa-apa. Matang. Jadi kebanyakan mereka ini kan punya keluarga. Ya, itu gimana sih ngatur aktivitas mereka dengan keluarga dan harus kumpul dengan BSNF? Ada schedule atau trik khusus nggak sih dari Mas? Jadi koordinatornya Mas siapa ini? Apanya? Koordinatornya atau ketuanya itu? Kalau ketuanya Pak Joko Suprapto itu. Pak Joko Suprapto. Kalau saya tuh sebetulnya ya artisnya lah ya. Provokator. Oh, provokator dalam tanda positif. Ide munculnya seperti itu. Tapi mungkin saya harus ngendel sendiri kan, nggak mungkin. Ada teman yang kira-kira punya potensi, mampu, ya udah pegang aja gitu. Apa sih Mas hal positif yang didapat dari BSNF ini? Keseruan apa? Kalau kita punya komunitas yang kita dapat itu biasanya koncone Oke, temen ya. Anggaplah nanti kalau cocok idealisnya jadi saudara. Seperti itu kok. Kumpul-kumpul, itu kayak koncone gitu. Iya, aktivitas lah ya di luar kegiatan itu sendiri. Kita balik lagi ke siaran. Orang itu balik lagi tadi seperti Mas Budi bilang, untuk mengatasi kejenuhan pasti akan ada aktivitas-aktivitas lain. Tapi 40 itu bukan waktu yang singkat gitu loh. Yeah. Untuk tetap bisa menjaga kualitas dan kuantitas, terutama dalam hal suara. Anda udah gak muda lagi loh. Udah punya cucu belum? Ngomong aku nom ya sopo. Iya. Kan kesannya kayak host-host yang gitu loh Mas. Anda sudah gak muda lagi loh. Yeah. Mas Budi langsung jawab, benar Pak gitu. Anda udah gak muda lagi loh. Gimana Mas menjaga kualitas performa siaran agar tetap cihui gitu loh, di usia senja. Aduh senja. Kalau dari pengalaman di dunia radio itu yang paling menarik ya. Itu ilmu saya ini belum jawab pertanyaanmu dulu. Oke, jadi intronya panjang nih. Enggak, dari pengalaman dari orang radio, saya bisa karena otodidak. Oke. Bisa sendiri bisa tanpa guru. Yes. Jadi saya juga orangnya dalam dunia radio. Tapi belajar nggak? Eksperimental. Oke, percobaan. Trial di studio sendiri. Rekaman gitu kan. Iya. Zaman dulu kan belum ada internet. Untuk membandingkan hasil yang saya peroleh dengan perkembangan zaman, saya sampai dulu tuh punya temen passenger, orang kapal. Setiap lo mendarat dimanapun aku tolong direkamin radio-radio luar negeri. Untuk komparasi membandingkan gitu. Oke. Apa yang saya lakukan termasuk teman-teman dan radio-radio yang ada waktu itu. Toh direkamnya kan beda waktu. Let's say gini, mereka nyampe di Amsterdam siang gitu. Yang direkam lagu acara-acara anak muda itu nggak masalah. Ya, jadi referensi juga radio Budi, manapun gitu. Ya. Gaya suara dan lagu yang diputar gitu. Oke, terus dia kan nanti pulang ke Indonesia. Begitu pulang, paket rekaman itu dikasih ke aku. Aku pernah dikasih itu kira-kira 50 kaset. Berarti itu isinya berapa radio satu dunia. 50 kaset loh. Kalau sekarang kan gampang pakai internet, ketemu semua. Bisa, betul. Dulu belum ada. 80-an itu wah susah. Nah, dari sisi saya membandingkan perkembangan radio di Indonesia dan di luar negeri, khususnya untuk apa yang saya lakukan, saya hanya membandingkan dengan mendengarkan rekaman itu. Luar negeri itu kalau siaran seperti apa gitu, tak dengerin semua. Apa yang didapat Mas? Apa yang didapat dari dengerin beberapa referensi itu? Dari apa yang saya lakukan, ternyata ada dalam paket siaran mereka semua ada. Cuma bahasanya beda. Oke. Saya bahasa Jawa dan ini bahasa Inggris. Cuma tekniknya aku bisa gitu. Cuma yang tidak bisa saya kejar hanya faktor teknologi. Itu nggak mungkin bisa. Teknologinya sekarang misal ya yang gampang. Jingle radionya sana kan keren-keren dulu ya. Betul. Kalau sekarang kita udah punya. Betul. Dulu misalnya radio Belanda apa namanya, radio Amerika apa, itu kan banyak. Mixing kita masih pakai pita waktu itu kan Mas ya. Itu untuk pembanding dalam arti supaya kita nggak ketinggalan dalam arti
biar radio kita tuh dinamikanya bisa mengikuti perkembangan. Yang saya lakukan dulu seperti itu. Itu dari visi pendidikan otodidak kan, saya mempelajari sendiri gitu. Sampai pada yang namanya ilmu yang boleh dibilang saya andalkan itu dulu ya. Itu teknik mixing. Ya apa yang dilakukan penyiar kan mixing. Betul. Mixing announcement, mixing musik dan lain-lain. Itu dulu saya termasuk satu yang disegani di Semarang dalam arti mixing. Pembekalan teknik mixing ke calon penyiar. Ini jagonya gitu loh. Dari hasil itu, hasil anak didik saya waktu itu jadi sorotan radio-radio kompetitor tetangga-tetangga Semarang tuh. Ditarik-tarik gitu. Jadi buat rebutan lah ya, karena jago mixing. Mungkin yang belum pada tahu nih, mixing itu kalau di istilah penyiar itu adalah saat mengoperate mixer, bermain lagi siaran, memutar lagu, bicara di atas intro, bicara di atas outro, atau dari lagu ke lagu berikutnya, jingle dan lain-lain ya Mas ya. Jadi menarik, Mas Budi ini berarti sudah melihat, mempelajari, dan akhirnya dia melatih dan mengimprovisasi apa yang dilihat dari referensi-referensi radio di luar negeri itu sendiri. Mas, kalau misalnya boleh milih, suruh berhenti sekarang jadi penyiar atau lebih baik berhenti jadi pengusaha, Mas Budi, misalnya Mas Budi milih yang mana? Ya tergantung. Kenapa? Tergantung kenapa? Duitnya casing dia. Duitnya casing dia sama saja. Iya. Mau sampai kapan Mas siaran Mas? Mau sampai kapan? Ada target nggak? Ini saya sekedar ngingetin aja ya Pak. Sekarang ini udah 2021. Ya kan? Kita udah nyampe di bulan April. Nah itu dia, 63 tahun masih siaran. 63 tahun masih siaran dan fanbase-nya luar biasa, ribuan orang. Mau sampai kapan Mas siaran? Ada rencana nggak? Mungkin tahun depan saya perlahan, soalnya setiap hari Senin sampai Sabtu siaran. Tahun depan Senin sampai Kamis aja, atau mungkin tahun depan gantung mic. Itu gini. Kalau pemain bola kan gantung sepatu. Kalau saya posisi di Semarang dan tidak ada kegiatan lain, tur isih ono ababe, aku siaran terus. Isih ono ababe itu masih bernapas para mitra. Lo penyiar itu kan penyiar itu kan bakul abab. Iya betul. Ya wong ming bakul abab ngetok abab ini dibayar, itulah kan gitu. Pernah nggak sih bermasalah dengan fans pendengar? Ya banyak, benturan idealis juga. Ada. Bahasa. Contoh yang gampang, pendengar minta lagu, lu nggak muterin, lu mesti di omel-omelin. Itu udah penyakit semua ini, semua cara request. Pasti ada yang kayak gitu. Ya itu ada Mas kayak gitu ya. Ada sama saja. Ada yang mungkin dispesialkan sama Mas Budi, atau mungkin Mas Budi sendiri dispesialkan, dianggap spesial oleh keluarga salah satu pendengar. Ada lah, itu kan seseorang mengidolakan orang lain. Betul. Ada dimanapun tempat ada. Jadi menariknya gini nih, buat yang lagi nonton Ruang Radio, salah satu fans itu kalau udah mulai suka dengan salah satu figur penyiar, mereka akan dengan sendirinya sangat loyal, dari ngirimin makanan ya Mas ya, beliin baju, pakaian, sampai barang-barang yang itu bisa jadi branding loh. Dan itu terjadi di almarhum penyiar di Gajah Mada Group, dan beliau banyak banget fanbase-nya nih. Nah saya mau tanya ke Mas Budi, fansnya. Perlu ditanya tuh. Oh, kenapa? Lu membidik apa enggak gitu loh. Oh gitu. Bidiknya gimana? Bidiknya tuh dalam arti request. Istilahnya lu minta apa enggak iya, gitu loh. Iya, request. Kan soalnya saya sendiri pernah ngerasain. Jadi waktu itu acara malam rekaman dan beliau siaran dan berdatangan tuh. Ayam, padahal yang siaran nih yang dikirimin belum datang. Ya. Telepon dong saya, dapat kiriman ini, udah makan aja. Malam pertama. Ada kalau itu ada. Ada kan, sampai sekarang ada kan, kayak gitu-gitu. Semuanya ada. Dan memang itu ada dua pertanyaan. Loyalitas dia ke penyiarnya, atau kita yang penyiarnya yang memanfaatkan peluang gitu loh. Kayak gitu ya. Yang pasti sih sebisa mungkin kita nggak ada asas manfaat. Itu kembali pada dirinya masing-masing. Betul. Ada yang kita tuh tenang aja, datang sendiri gitu loh. Tapi ada, ternyata datang sesudah aku membidik dia kan gitu. Mas, target ke depan apa Mas? Baik
target pribadi Mas Budi selaku penyiar yang cukup expert dan senior? Kalau dari sisi announcer orang radio itu biarkanlah ngalir jalan terus. Dalam arti kalau udah jalan terus kan berarti kan kendile ning omah orang jomplang kan gitu. Oke, pokoknya dari sisi kebutuhan lah gitu. Let it flow. Kalau kata bahasa orang Purwodadi gitu. Let it flow. Ngalir aja. Cuma kalau misalnya aku punya kegiatan lain dan harus meninggalkan Semarang, ya itu kita nggak tahu. Tapi selama ini Mas Budi pernah nggak sih? Saya punya sesuatu yang itu menjadi pertanyaan juga. Ini kalau urusanku yang lain ini harus jalan, ya mohon maaf saya harus meninggalkan kota Semarang. Gitu. Tapi kalau aku masih di Semarang, ya saya masih di Imelda, masih di Sweet Memory. Tapi banyak yang bilang kalau kita udah terjun dalam suatu profesi, aktivitas dan jiwa kita udah into di dalamnya, berat ya Mas ya, buat tinggal gitu aja. Rasa memilikinya semakin punya gitu loh. Betul. Oke, buat yang mau komen, mau tanya-tanya seputar karir Mas Budi, hobi Mas Budi, mungkin banyak yang belum tahu juga nih. Kalau fans banyak ya, yang selera Mas Budi, warna favorit Mas Budi, makanan favorit Mas Budi. Tapi mungkin ada yang belum dikasih tahu ke pendengar, fans atau mungkin yang nonton Ruang Radio, yang nggak disuka dari Mas Budi itu apa sih? Apa ya? Susah. Yang nggak disuka? Ada tapi off the record gitu loh. Nah. Ini nggak semua tahu kan. Penasaran? Langsung aja dengerin 104.4, betul ya? 104.4 FM. Ya. Acara Mas Budi hari apa aja Mas kalau di Imelda? Acaranya Mas Budi, Sweet Memories. Hari jam berapa? Aja. Jam 2 sampai jam 5 sore. Jam 2 sampai jam 5 sore boleh request. Kalau pendengar paling jauh di mana Mas? Pendengar paling jauh dari mana? Sekarang dari kutub utara, kutub selatan ada. Ada, maksudnya masih intens sampai sekarang. Karena berkomunikasi. Faktor perkembangan teknologi streaming kan semua orang bisa menikmati. Dan yang saya baca, saya lihat dari itu kan luar kota banyak lah gitu. Oke, Mas Budi, makasih banget buat waktunya. Ini sedikit pelajaran juga buat saya. Mudah-mudahan bisa kayak Mas Budi kalau misalnya bisa sampai usia berapa? 60? Tak telu. 63 tahun loh, luar biasa. Dan dia lebih dari 50% usianya sudah berada di radio. 40 tahun. Hebat ya. Bintang berapa Mas? Apa? Bintang berapa kalau itu? 6. Terima kasih ya. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Masih tetap di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Mas Budi sehat terus. Dan alhamdulillah. Sampai ketemu lagi. Besok kita ngobrol sama teman-teman BSNF ya Mas ya. Oh gitu. Ya, diajak ya Mas ya. Yang cantik-cantik ya. Berapa orang? 10 juga boleh. Terima kasih. Sampai jumpa.